Diana sengaja membeli rumah minimalis itu secara cash, karena Diana juga berencana akan membeli rumah di Jakarta yang pasti harganya jauh lebih mahal. Bagaimanapun juga dia tidak ingin menghambur-hamburkan uang warisan dari Ivanka, karena masa depan anaknya masih panjang dan membutuhkan banyak biaya. Wah, rumahnya ada kursi, ada TV juga. Anak itu langsung loncat dari pangkuan ibunya dan berlari menuju TV LED yang teronggok di ruang keluarga. Karena sebelum menempati rumah itu Diana membeli furniture terlebih dahulu. Iya sayang, kan katanya Zia mau punya TV. Sekarang TV-nya udah beli. Mama gak bohong kan? Makasih mama. Bocah itu langsung mencium pipi ibunya. Yuk masuk kamar. Wah, kamarnya ada gambar Hello Kitty. Kasurnya juga bagus banget mah. Anak itu mengoceh, walau bahasa yang digunakan tidak terlalu jelas. Kan Zia sudah suka Hello Kitty, jadi ya udah mama tempelin stiker Hello Kitty deh, biar Zia betah di rumah dan gak main keluar, soalnya di luar bahaya. Ada boneka Nyu juga gede lagi. Bocah itu langsung naik ke atas kasur dan memeluk boneka besar yang sengaja dibeli oleh Diana beberapa hari yang lalu. Bilang apa sama mama? Makasih ma. Kisnya dong. Sayang gak sama mama? Tanya Diana sambil memeluk bocah itu. Sayang banget. Kalau sayang sama mama, jangan mau ya kalau ada bibi Nuni atau siapapun yang ngajak Zia pergi. Pokoknya Zia harus terus sama mama. Iya ma, Zia gak mau tinggal sama ayah dan bibi Nuni. Enakan tinggal sama mama. Pengen apa aja tinggal beli dan mama juga gak suka malah marah. Enggak lah, kan mama sayang. Saat ini Diana berasa di atas awan, bisa berkumpul dengan buah hati tercinta, memberinya kebahagiaan dan memanjakannya dengan barang-barang kesukaannya. Terkadang Diana merasa dia tidak butuh apa-apa lagi termasuk suami. Tetapi prinsip itu entah berjalan sampai kapan. Karena bagaimanapun juga, seorang perempuan pasti akan membutuhkan sosok suami dalam hidupnya. 2 minggu udah berlalu dan waktunya Aliana kembali ke pulau tersebut. Kali ini dia dijemput oleh sopir Diana. Dia tidak ikut karena perjalanan yang jauh dan sudah pasti membuatnya lelah. Hari ini Pak Doni udah siap-siap sejak subuh. Dia udah tidak sabar ingin menikmati harta warisan putrinya, karena selama ini selalu hidup pas-pasan. Ini rumah siapa Pak? Tanya Aliana begitu sampai di pekarangan rumah Diana. Rumah Mami Diana? Tadi dia bilang suruh bawa kalian ke sini. Kirain rumahnya gedongan, sahut Doni. Jaga ucapan ya, kita mau bertamu ke orang yang akan membantu kita. Pak Doni hanya mencabikkan mulutnya, lalu keluar dari mobil dan berjalan ke pekarangan rumah Diana. Ketika pintu terbuka, Diana langsung tersenyum lebar. Mereka bersalaman lalu cipika-cipiki. Ayo masuk, saya udah siapin makan buat kamu. Pak Manto juga makan ayo. Walaupun sempit tetapi ruang makan yang berada di satu ruangan langsung dengan ruang tengah itu muat untuk 4 orang. Jadi ini rumahmu Mbak? Iya Al, kamu nginep di sini aja ya. Biasa kita ke rumah sakit sama Pak Haris untuk ambil hasil tes DNA kamu. Emang gak ngerepotin Mbak? Enggak kok, kamu tidur di kamar Nara dan Pak Doni di kamar tamu. Terima kasih ya Mbak udah mau bantu saya. Iya Lina. Waktu cepat berlalu, tetapi pagi Pak Doni, waktu yang berputar terasa lama. Dia udah tak tahan lagi jadi orang miskin. Hari ini lelaki itu ikut ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA putrinya. Bagaimana Pak Haris? Tanya Diana. Ya, hasilnya benar kalau Mbak Alina memang putri kandungnya Ivanka. Tuh kan, padahal ngapain coba harus tes DNA segala. Orang udah jelas ini anak kandungnya kok. Sahut Pak Doni, benar-benar membuat Alina malu. Perempuan itu lalu memberikan isyarat pada ayahnya untuk diam. Bukan masalah kepercayaan Pak, tapi ini administratif. Lagi-lagi Pak Doni hanya mencabikkan mulutnya. Lalu kapan warisannya akan cair Pak? Nah, kalau itu kita tanyakan pada notarisnya Pak. Hari ini kita akan bicara sama dia. Buset dah, notaris apaan lagi coba? Ntar kamu dites-tes lagi kayak orang yang mau ngelamar kerja aja. Udah diem ya, tegas Alina. Begitu sulit mengendalikan Pak Doni. Bahkan Alina menyuruh ayahnya itu untuk tidak ikut dan diam di rumah.
tetapi dia tetap ngotot ingin ikut karena rasa was-was di dadanya. Ayah tunggu di luar, yang dapat warisan itu aku, anak kandungnya mama. Ayah cuma mantan suaminya, jadi nggak berhak. Terpaksa Alina mengatakan itu dengan tegas, karena kalau tidak, dia pasti akan terus-menerus diatur ayahnya. Yang masuk ke ruangan notaris tersebut hanya Pak Haris dan Alina, sementara yang lain menunggu di luar. 1 jam kemudian Alina udah keluar membawa beberapa berkas. Gimana Al, udah cair duitnya? Alina hanya menjawab dengan isyarat karena tidak enak pada Pak Haris. Untuk rumah, villa, dan mobil sedang diurus, surat-suratnya menjadi atas nama Mbak Alina. Tetapi untuk warisan uang, Mbak Alina udah bisa menggunakannya, Pak. Ah, beneran Al? Mata Pak Doni langsung menghijau. Terima kasih ya Pak, udah mau membantu. Alina bersalaman dengan pengacara ibunya itu. Sama-sama Mbak, kalau ada kendala nanti bisa hubungi saya. Baik Pak. Dengan mata berbinar, Pak Doni masuk ke dalam mobil Diana. Senyumnya tidak henti mengembang selama di perjalanan. Kita mau kemana ini Al? Tanya Pak Doni. Ke villa mama aku. Kemungkinan aku mau tinggal di sana biar deketan sama makam mama. Tapi kan villanya disewakan toh. Kenapa nggak tinggal di rumah yang di Jakarta aja? Di kota ngapain di sini? Alina hanya melirik ayahnya sekilas lalu kembali fokus ke depan. Al, jawab dong. Aku mau tinggal dekat sama makam mama kandungku ya. Dari kecil aku nggak bisa sama dia. Sekarang apa aku salah mau dekat sama makamnya? Alina menatap tajam Pak Doni yang rese itu. Ya terus rumah yang di Jakarta? Rumah itu mau aku sumbangkan ke anak-anak yatim. Biar di alam kubur Allah hapuskan dosa-dosa mama dengan amal jariah yang aku buat. Apa? Yang benar aja kamu kalau ngomongnya. Pak Doni jelas tidak terima karena dia sangat memimpikan rumah mewah itu. Beneran lah ya, aku sayang mama. Aku mau di alam kubur sana mama bahagia. Lagi pula, ini hartanya, kenapa ayah yang sewot? Pak Doni seperti cacing kepanasan. Dia tidak malu protes di hadapan Diana yang duduk di jok depan. Kalau mau dijual jangan rumah di kota. Sayang Al, mending yang lain aja ya, mobil misalnya. Mobil juga mau aku jual ya. Mau aku sedekahkan atas nama mama. Semoga aja Allah hapuskan dosa-dosanya. Apa kamu bilang? Sekalian aja semua warisannya kamu sumbangkan. Mana sih kamu ini punya otak nggak ada pintar-pintarnya? Ya terserah aku ya. Lagian warisan itu buat aku bukan buat ayah. Pokoknya ayah nggak setuju. Selama ini kamu dibesarkan sama ayah. Ingat itu ah. Tapi aku udah tanda tangan di depan notaris ya. Kalau rumah dan mobil mau dijual dan uangnya disumbangkan ke atas nama mama. Apa? Mulut Pak Doni menganga dengan mata membulas. Apa kamu masih waras Alina? Mamamu ngasih semua itu buatmu, bukan dikasih ke orang lain. Emang gak beres ya otak kamu ini? Pak Doni menatap ke depan dengan penuh emosi. Apa yang harus dia katakan pada istrinya? Kalau Alina setelah itu memberikan kekayaannya kepada orang lain. Telepon notaris dan pengacaranya sekarang juga. Bilang sama dia, kalau kamu gak jadi donasikan mobil dan rumah itu. Tegas Pak Doni. Yang gak bisa lah ya, udah terlanjur tanda tangan kok. Dasar bego. Diana refleks membalikkan badannya, terkejut karena di dunia ini ada seorang ayah macam Pak Doni. Dia pikir seorang ayah bisa menjadi tuntunan buat anaknya, tapi ternyata semua laki-laki baik yang bergelar ayah ataupun suami mereka tetap sama saja. Pak, tolong hargai keputusan Alina dong. Lagi pula itu kan hartanya, bukan hartanya Pak Doni. Sahut Diana. Gak usah ikut campur itu. Emang hartanya Alina, tapi Alina kan anak saya. Harusnya kamu sebelum melakukan sesuatu bilang dulu sama ayah dong. Ya ampun, aku tuh mau berbuat baik buat mamaku sendiri. Kok gitu aja salah? Ya silakan aja kamu berbuat baik. Tapi nggak gini juga kali. Kalau aku bilang dulu sama ayah nanti pasti ayah nggak bakalan ngizinin kan? Aku kasihan sama mama. Semua orang langsung turun dari mobil tetapi tidak dengan Pak Doni. Bedanya badannya masih berapi-api kesal pada putrinya. Saat keluar dari mobil, Pak Doni berpapasan dengan Bima yang hendak bertamu ke rumah Diana. Permisi, Dik. Om, Diana ada di rumah kan? Bima bertanya pada Pak Doni yang sedang duduk di teras. Ada di dalam? Sebentar ya Mas, Bu Diananya lagi di kamar mandi. Tiba-tiba Alina keluar baru bicara dengan Bima. Duh, nomornya kenapa nggak aktif sih? Jadi kan aku harus ke sini. Bima pun terpaksa menunggu di teras. Duduk sedikit berjauhan dengan Pak Doni yang sedang melamun.
Maaf, bapak ini siapanya Diana ya? Tanya Bima karena penasaran bisa ada laki-laki tua di rumah Diana dan juga ada perempuan cantik yaitu Alina. Saya mantannya Ivanka. Apa kamu kenal dengan Ivanka? Maksudnya Mami Ivanka? Iya, yang punya villa di bawah kaki gunung itu. Ya tentu saja kenal. Saya dulu ini ajudannya Mami Ivanka, alias orang kepercayaannya. Pak Doni melirik sekilas. Oh gitu. Terus Bapak ngapain di rumah Bu Diana? Saya nganterin anak saya yang barusan ngomong ke kamu. Dia kan dapat warisan dari Ivanka. Oh, jadi anak Mami Ivanka yang hilang itu yang barusan. Pantas saja cantik, mirip sama Mami. Pak Doni hanya menghela napas. Dia sungguh tidak tertarik dengan pembicaraan ini. Terus gimana? Apa warisannya dari Mami udah cair? Tanya Bima lagi. Sedikit lagi. Jawab Pak Doni tidak semangat dan hal itu membuat Bima merasa aneh. Karena seharusnya laki-laki itu terlihat senang, bukan terlihat bohong. Apa Bapak tahu kalau Diana juga mendapatkan warisan dari Mami Ivanka? Hah? Yang benar? Kok saya nggak tahu? Emang si Diana itu siapanya Ivanka? Lah, kirain tahu. Nih ya, menurut informasi yang saya tahu, Diana itu dapat toko perhiasan berlian di Jakarta. Tempat hiburan malam dekat sini, kami menyebutnya rumah bordir. Uang dan mobil, saya aja iri. Karena nggak dapat apa-apa, padahal selama hidup, saya ini sangat setia sama Mami. Bima menghela napas, pasrah. Buset, banyak amat. Sampai dikasih 2 tempat usaha sekaligus. Sementara anak kandungnya dikasih mobil, rumah, sama duit doang. Lah, harusnya tempat usahanya juga dikasih ke Alina. Pak Doni tertegun, dadanya makin panas karena merasa tidak adil. Nah itu yang saya heran sama Mami, Pak. Kasihan kan anak kandungnya. Sementara Diana setiap bulan menerima penghasilan dari 2 usaha Mami Ivanka. Wah, jangan-jangan warisan untuk Alina disabotase lagi sama Diana. Kan dia yang ngurus-ngurus semuanya, termasuk pengacara dan notaris. Saya jadi curiga. Pak Doni terdiam dalam pikirannya berkecamuk tentang Diana yang jahat dan ingin menguasai harta Alina. Pasti dugaanku tidak salah. Perempuan itu terlihat baik di depannya, padahal di belakang seperti ular. Imamnya dalam hati. Bisa aja sih, soalnya pas Mami Ivanka mau meninggal, mereka itu deket banget. Bahkan Diana sok-sokan nungguin Mami Ivanka di rumah sakit pas Mami sakit. Lebih parahnya lagi, dia nggak mengizinkan saya ataupun anak-anak Mami Ivanka yang lain menunggui di rumah sakit. Mau dia aja yang boleh. Itu artinya apa coba? Dia itu lagi berusaha menjilat Mami Ivanka. Dan ternyata benar kan, dia mendapatkan warisan darinya. Apa kamu bilang? Sekarang dada Pak Doni semakin panas dikompori oleh Bima. Dia semakin yakin kalau Ivanka memang manusia berwajah dua. Dulunya Diana itu pelacur Mami Ivanka. Bahkan Diana itu salah satu anak yang suka bikin kesal Mami, karena dia suka seenaknya bekerja. Tetapi di akhir kehidupannya Mami malah mewariskan harta kekayaannya sama Diana. Itu kan aneh ya Pak? Apa? Jadi dia itu Elsie? Iya Pak, tapi sekarang udah enggak. Kan dia yang jadi maminya. Setiap malam tinggal terima transferan dari para klien. Pokoknya dia udah enak hidupnya sekarang. Udah gak terima tamu lagi. Sementara saya orang kepercayaannya masih gini-gini aja. Masih jadi kacung. Pak Doni menempelkan kedua tangannya. Dia sangat tidak terima Diana hidup enak. Sementara Alina putrinya diberi warisan sedikit, itu pun didonasikan. Saya mau tahu tempat hiburannya segede apa sih? Boleh, nanti Bapak ikut aja. Tapi kita jangan barengan. Bapak tunggu di depan gang sana. Nanti saya jemput lagi. Tidak lama kemudian Diana datang menemui Bima. Ada apa, Bim? Itu HP-mu kenapa nggak aktif sih? Ada hal penting di rumah, ada tamu? Kamu siapa? Itu pembisnis yang kemarin survei. Oh iya, bilang padanya, aku akan datang sekarang. HP-ku kehabisan daya. Aku siap-siap dulu. Diana langsung lari ke dalam rumahnya untuk berganti pakaian. Bima pun pergi membonceng Diana. Sementara Pak Doni dijemput Bima. Karena jarak rumah Diana dan rumah bordir tidak jauh, Bima pun kembali dengan cepat. Maaf nunggunya lama Pak, ayo naik. Iya nggak apa-apa. 2 orang lelaki itu berdiri di depan gedung 3 tingkat yang diwariskan Ivanka. Beberapa kali Pak Doni menghisap rokoknya dengan sekuat tenaga untuk menahan amarah di dada. Oh, jadi ini tempatnya? Iya, gede kan? Di dalamnya ada puluhan LC.
cantik-cantik dan terawat. Bahkan kalau bapak mau mah bisa Boki yang masih disegel, tapi ya beda lagi harganya. Pak Doni makin takjub sekaligus dengki mendengarnya. Apalagi Diana tidak pernah menceritakan padanya bahwa dia juga mendapatkan warisan dari Ivanka. Pak Doni merasa udah dibohongi. Kamu tahu berapa penghasilan Diana semalam? Kalau setahuku ya sekitar 10 sampai 15 jutaan. Soalnya Elsa di sini kebanyakan pelanggannya dari kalangan kelas atas, mereka mahal-mahal. Apa? Dada badannya begitu sesak. Dia tidak terima. Diana menikmati harta Ivanka, padahal mereka tidak ada hubungan saudara. Seharusnya Alina yang berada di posisi itu. Semenjak Mami Ivanka mati, Diana jadi orang kaya dadakan, Pak. Duitnya banyak. Saya juga nggak habis pikir, kok dia malah beli rumah kecil. Tapi bisa jadi itu untuk mengalihkan perhatian anak kandung Mami. Biar nggak kelihatan gitu kalau dia juga dapat warisan banyak. Ya, kamu benar. Pak Dani mengangguk-anggukan kepala yang terasa pusing. Dia panas karena tidak mendapatkan apa-apa.